Ya pemirsa, lalu seperti apa dampak pembatasan usia calon jemaah haji yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama? Kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom pada petang hari ini, yaitu ada Bapak Firman M. Nur, selaku Ketua Umum Ampuri, dan Bapak Iqbal Muhajir, selaku Ketua Umum Aspurindo yang langsung Zoom dari Tanah Suci Mekah. Ya, saya akan sapa kedua narasumber saya pada petang ini, Pak Firman dan Pak Iqbal. Selamat petang, apa kabar? Ya, selamat petang. Alhamdulillah, baik. Baik, ya. Saya ke Pak Firman terlebih dahulu. Pak Firman, ini banyak pihak yang keberatan atas kebijakan pemerintah membatasi usia jemaah haji di 2022 ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, Mbak Gesmi, pertama adalah haji tahun 2022 ini dilakukan dalam masa pandemi dengan protokol pandemi tetap dijalankan. Jadi ini yang mendasar bahwasanya proses perjalanan ibadah haji tahun ini tidak sebagaimana haji normal ketika sebelum pandemi datang. Walaupun pandemi di Indonesia sudah melandai dan di Saudi Arabia sudah melandai, namun pemerintahan Saudi Arabia untuk tahun haji 1443 Hijriah atau 2022 ini tetap mencanangkan bahwa ini dalam kondisi pandemi, sehingga berapa protokol diterapkan, di antaranya adalah batasan usia. Kenapa batasan usia? Mungkin karena Saudi Arabia belum pernah mencoba haji dengan kondisi normal atau tanpa batasan usia. Sebagaimana kita ketahui, 2 tahun yang lalu, kuota haji dilaksanakan hanya dengan jumlah terbatas penduduk Saudi Arabia atau ekspatriat di Saudi Arabia. Jumlah kuotanya hanya 60.000. Dan ini sebuah kesyukuran bagi kita semuanya. Tahun 2022 ini, Saudi membuka lebih banyak kesempatan untuk pelaksanaan ibadah haji, bahkan dari seluruh dunia, dengan kuota sebanyak 1 juta. Jadi peningkatannya cukup signifikan dari 60.000 menuju 1 juta. Nah, untuk itu mereka masih melakukan beberapa ketentuan-ketentuan. Karena mereka ingin tetap memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji dalam kondisi tahun 2022 ini tentu harus dengan sangat hati-hati, karena mereka menstandarkan tetap berdasarkan usul fikih, yaitu hifdzun nafsi, yaitu menjaga keselamatan. Nah, kita berharap para jamaah yang tertunda keberangkatannya dan belum bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagaimana tadi disampaikan, batasan usia 65 tahun per tanggal 3 Juli 2022 ini, dan juga telah melakukan vaksinasi lengkap dan juga membawa hasil PCR negatif. Jadi betul-betul prokes COVID yang dilakukan. Nah, kita berharap para jamaah yang tertunda keberangkatan atau terhalangi keberangkatan karena ketentuan ini dapat bersabar dengan berdoa agar supaya pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami yakin kalau perjalanan haji pada tahun ini bisa berjalan dengan baik, tahun depan kuota akan menjadi normal. Insya Allah 221.000 jamaah haji Indonesia akan dapat melaksanakannya haji bersama-sama di tahun depan, insya Allah. Ya, baik Pak Firman. Dengan kata lain bahwa memang harapan dari pemerintah Arab Saudi ini semata-mata untuk kenyamanan dan untuk kesehatan para jemaah haji yang akan datang ke sana. Selanjutnya saya bergeser ke Pak Iqbal. Ya, Pak Iqbal sekarang saat ini berada di Mekah, seperti apa kondisi di sana, Pak? Ya, tentunya sekarang kondisi kota Mekah sudah sangat kondusif untuk menyambut jemaah haji tahun 2022 ini. Berbagai macam persiapan dilakukan karena memang ini merupakan haji yang sangat mepet ya, bisa dibayangkan persiapan haji yang biasanya 6 bulan sampai 7 bulan sekarang dipersiapkan dalam waktu 1 bulan. Nah, ini kurang lebih sekitar 1 minggu lagi 4 Juni itu akan berangkat untuk haji reguler, dan untuk haji khusus itu ada tanggal 17 Juni yang akan berangkat. Tentu ini menjadi persoalan besar untuk kita semua agar terus bersiap, agar terus berkomunikasi. Dengan adanya saya di sini juga salah satu persiapan, ternyata masih banyak hal-hal yang harus dibereskan baik dari pemerintah Indonesia sendiri dan pemerintah Saudi sendiri. Untuk kondisi sekarang dari segi cuaca, kesehatan itu sudah sangat normal. Bisa dilihat bagaimana umroh yang sudah mencapai 2 juta, 1 juta jemaah kemarin ini sangat sukses ya. Tidak ada hal apapun. Ini sebetulnya ini harus menjadi indikasi baik. Ya, kita juga menyayangkan dengan adanya 65 tahun batasan usia. Ini kan persoalan penting, persoalan yang sangat besar, efek kepada data tunggu di Indonesia. Bisa dibayangkan mayoritas jemaah haji Indonesia itu kan
sepuh, itu sudah mayoritas sudah usia lanjut. Nah, sekarang ditambah lagi seperti ini akan menambah daftar tunggu yang sangat lama. Ini berharap haji ini harus sukses, makanya semua harus betul-betul mindset kita, baik dari swasta, baik dari pemerintah Indonesia, harus mindset kita ini menghadapi haji ini harus super cepat, super gerak dengan cepat. Kita harus betul-betul setiap saat, karena bagaimanapun ini persiapan haji tercepat sepanjang sejarah, ya. 3 minggu, 1 bulan kita mempersiapkan haji dengan secepat mungkin. Ya, baik. Kalau menurut Pak Iqbal sendiri, seperti apa penerapan protokol kesehatan di Tanah Suci Mekah? Apakah para jemaah masih mematuhi protokol kesehatan atau sudah ada pelonggaran di sana? Kalau di lapangan ini sudah sangat bebas, masker pun kadang ada ditanya, kadang nggak ditanya. Masuk hotel sudah tidak pakai masker, sudah sangat bebas untuk sholat sudah dirapatkan, bis sudah full, kemudian proses lainnya sudah mulai dihapus. Tentunya kita juga terheran-heran kenapa umroh sudah bebas. Umroh kan tidak ada batasan usia, bebas umroh mau dari 1 bulan usia sampai 1 tahun usia, itu tidak ada batasan usia. Ya, kemudian PCR pun tidak diterapkan di umroh. Kemudian hal yang lain pun juga banyak, sudah sangat bebas di umroh. Namun sekarang Saudi di haji masih menerapkan pandemi, padahal kita sudah mau ke endemi. Ini yang kita juga berharap ini sudah telat karena sudah diputuskan. Harusnya pemerintah dari dulu tahun-tahun sebelumnya sudah melobi hal ini terhadap batasan usia. Sekarang kita sudah mau tidak mau harus taat dan patuh pada aturan Saudi Arabia, karena Saudi Arabia sebagai pemegang perjalanan haji 2022 ini. Yang sekarang bagaimana kita mensukseskan haji dalam singkat ini. Ya, baik Pak Iqbal, Pak Firman, kita jeda terlebih dahulu. Nanti dialognya akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.